pemirsa, kembali bersama dengan saya Arianti Widioko dan Bang Atan Siahaan. Yes, kita ketemu lagi nih Mbak. Mbak, kira-kira kita hari ini ngebahas apa? Setelah kemarin bahas ulos, kupas tuntas tentang ulos, hari ini kita kira-kira apa yang akan kita kupas tuntas lagi? Hari ini aku ingin tahu sisi lain dari seorang Atan Siahaan. Waduh, kayaknya berat banget tuh. Kalau sisi lain berarti kita bicara dunia lain dan lain-lain ya. Kita tidak bicara fashion, kita tidak bicara karya. Kita hari ini bicara tentang seorang Atan Siahaan dari sisi yang lain. Oke. Dalam perjalanan karir Abang sampai saat ini, itu pasti bukan sebuah perjalanan yang sederhana. Yes. Perjalanan yang tidak mudah. Yes. Adakah bagian dalam kehidupan Abang hingga saat ini yang mungkin cukup tidak menyenangkan bagi Abang selama perjalanan Abang sampai saat ini? Oke. Kayaknya bahasannya lumayan berat ya. Karena sudah berbicara tentang sisi lain dari seorang Atan Siahaan. Mungkin Mbak Arianti kan tahu kalau di setiap fashion show yang pernah kita bersama-sama, seorang Atan Siahaan itu mungkin orang lain tidak akan menyangka. Kebanyakan orang tidak akan menyangka bahwasanya ternyata Atan Siahaan itu seperti sekarang. Seperti itu. Karena perjalanan yang sangat panjang mulai dari A sampai Z itu benar-benar menghadapi begitu banyak lika-liku yang tidak pernah bisa saya bayangkan sebelumnya, tapi terjadi dalam hidup saya dan saya mengalaminya. Apa tuh Bang? Diawali ketika saya memutuskan, yang akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang desainer. Jadi nggak mudah buat saya seorang Atan Siahaan yang tidak memiliki pengetahuan tentang desain. Apa itu gambar, apa itu jahit, apa itu pola, apa itu potong dan lain sebagainya. Saya nggak tahu sama sekali dan saya buta sama sekali. Tapi saya bersyukur ketika tekad saya sudah bulat dan saya menanamkan dalam pikiran saya bisa gitu. Dan ternyata saya bisa. Nah, jadi ketika kita mengatakan saya nggak bisa, maka nggak bisa hasilnya. Betul. Tapi ketika kamu optimis dengan dirimu sendiri, saya bisa, pasti bisa. Mengafirmasi diri. Iya, betul sekali. Jadi perjalanan yang saya lalui ini bukan perjalanan yang ringan. Ya. Mulai dari ditolak sama orang, baju-baju saya yang dianggap terlalu old school, baju-baju saya yang mereka bilang nggak pantas dipakai oleh orang kita Batak, gitu. Karena kalau dilihat dari situ, saya mungkin nggak bisa sampai seperti sekarang ini. Jadi saya menghadapinya itu sangat luar biasa Mbak. Jadi ketika saya berhadapan dengan orang lain yang mengatakan bahwasanya Atan Siahaan, ya udah kamu bekerja konvensional seperti yang biasa aja, ngapain kamu ikut-ikutan jadi desainer? Dan bahkan saya pernah mendapat sebuah hinaan dari teman sesama desainer yang kebetulan senior saya. Tapi waktu menjawab kemudian, suatu saat beberapa tahun kemudian saya satu panggung dengan beliau dan dia sebagai peserta show-nya dan saya sebagai bintang tamunya. Artinya Tuhan menjadikan saya lebih kuat ketika saya sudah bertekad dan saya mengatakan pada diri saya dan saya pasti bisa dan saya bisa. Dan tidak boleh menyerah ya. Ya, di tengah-tengah perjalanan karir saya sebelum sampai ke situ enggak semudah yang orang pikirkan dan orang bayangkan seperti sekarang. Oh, Atan Siahaan, oh iya dia punya nama, oh iya dia ada sesuatu yang dia miliki seperti A, B, C sampai Z. Tapi mereka pernah nggak berpikir apa yang saya alamin dari prosesnya itu? Bang mau tahu nggak? Apa itu? Keringat darah dan air mata. Oh ya? Ya, berdarah-darah, air mata berjatuhan, semua kerikil-kerikil yang sangat tajam, mulai dari yang tidak tajam sampai tajam, semua aku lalui dan semua aku alami. Caranya Abang untuk menghealing
Ya, jadi cara saya untuk bisa melakukan itu semua dan bisa bangkit lagi dan akhirnya bisa sampai sekarang. Seperti kok saat ini boleh tinggal baca di Google Atan Siahaan, udah langsung keluar tuh pengalaman-pengalaman show saya di Eropa, di Asia, sampai di mana-mana gitu. Tapi orang hanya melihat di situ aja, karena di situ nggak ditulis perjalanan hidup saya ketika saya dari mengawali kayak gitu. Mungkin Mbak Arianti juga pernah mungkin mengalami seperti yang saya bilang tadi, dikecilkan sama sesama rekan desainer, yang mungkin seperti yang kita masih baru-baru belajar, tapi itu terjadi. Itu fakta, bahwasanya beberapa tahun kemudian saya diundang dalam sebuah fashion show dan saya bintang tamu di sana. Orang yang pernah mengecilkan saya itu hanya sebagai peserta biasa aja. Sedangkan Abang bintang tamu ya. Saya bintang tamu yang sangat diagungkan di tempat itu, di acara itu. Banyak. Dengan tamu yang sangat luar biasa banyak. Tentunya Mbak Arianti tahu dong kalau gua show kayak gimana. Betul. Pasti tamu-tamunya pasti dueng, bisa sampai berbus-bus yang datang. Betul. Nah, seperti itu. Jadi, saya mau cerita satu hal kepada teman-teman semuanya, supaya kalian mungkin bisa, ini menjadi sebuah pengalaman yang bagus buat saya, cara saya bangkit. Jadi, suatu ketika saya diperhadapkan dengan sebuah masalah ketika saya harus mengalami penolakan secara ekstrim dari pihak-pihak yang merasa lebih berhak untuk mengolah ulos ini. Ketika waktu itu kalau dibilang dari sisi manusia biasa, saya mungkin sudah nyerah. Bagaimana ketika saya berdiri tegak, tapi tiba-tiba ada badai yang menghantam begitu derasnya, sehingga saya memaksa saya untuk harus jatuh. Dalam artian, saya harus mundur satu langkah. Ketika saya diancam mau dibunuh, karena saya dianggap telah menggunting-gunting ulos ini nggak benar. Dan ketika orang tua saya juga dikata-katain sama orang dengan apa yang saya lakukan waktu itu. Mungkin kalau saya langsung down waktu itu, ya saya nggak akan seperti sekarang. Gitu. Bagaimana ketika kamu diminta ketemuan dan kamu diancam untuk dimatikan? Tapi saya percaya satu hal, ketika kamu berbuat sesuatu dengan benar dan kamu berada di pihak kebenaran, maka kamu adalah pemenangnya. Dan apa yang terjadi sekarang? Ketika saya diajak duduk berdebat bersama-sama tentang ulos dengan mereka tidak ada seperlima daripada pengetahuan saya tentang ulos. Saya mau begitu menguasai, karena apa? Karena memang sebelum saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang, ya saya sudah belajar sebelumnya. Dan saya sudah mencari literasi sebanyak mungkin untuk mengetahui bahwasanya ulos ini bisanya diapakan. Dan ternyata saya mendapat sebuah passion di sini, sehingga saya berani melakukan itu. Dan jadilah mahakarya-mahakarya yang sampai saya bawa ke luar negeri dan saya bawa ke internasional itu tadi. Seperti mungkin Mbak Arianti mungkin udah ngelihat beberapa banyak koleksi saya. Itu semua selalu ada cerita dan selalu ada drama di dalamnya. Dan saya mau cerita sedikit yang paling tragis dalam karir saya ketika membuat koleksi ya. Ketika saya mengeluarkan The Mystical of Sibolang. Fenomenal loh. Iya. Bagaimana budayawan-budayawan Batak waktu itu menyumpahin saya untuk matilah saya dengan ulos Sibolangnya. Karena ulos Sibolang itu dipakai untuk kematian. Tapi kalian tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya nggak langsung menyerah, enggak. Saya percaya satu hal, ketika kamu berkata kamu mampu dan kamu bisa, pasti kamu mampu dan kamu pasti bisa. Dan terbukti setelah itu terjadi dan hampir semua media memberitakan tentang ulos Sibolang yang saya buat, dan bahkan ada satu ibu-ibu yang langsung ekstrim ngomong ke saya dan ngomong ke orang tua saya bahwasanya ulos Sibolang itu dipakai sama saya ketika suami saya meninggal, bla 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 dan lain sebagainya. Sampai sedemikiannya gitu. Tetapi saya bersyukur dengan kejadian itu membuat saya jauh lebih kuat, membuat saya jauh lebih semangat untuk berkarya. Dan apa yang saya dapat setelah itu? Tiba-tiba saya dapat tawaran show di India,
dengan membawa ulos yang sama. Dan saya bersyukur sampai saat ini saya bisa membantu perekonomian para partonun atau perajin tradisional ulos yang ada di kampung saya. Saya bersyukur itu. Kenapa saya harus bersyukur? Karena seingat saya itu beberapa tahun hampir setiap bulan saya mengirim ratusan lembar ulos ke luar negeri. Ke Eropa, di negara-negara Asia dan sekitarnya. Saya berhasil ke sana. Karena tujuan saya sebenarnya adalah menciptakan pasar untuk para partonun. Nah, banyak orang tanya, kenapa ulos? Ya, jadi suatu saat saya pulang kampung dan saya mengunjungi beberapa tempat perajin ulos. Dan saya melihat mereka, kok kasihan ya, anaknya ada yang tidak sekolah. Sementara kalau kita pikir-pikir, orang Batak setiap acara adat pasti pakai ulos dong, gitu. Betul. Dan disitulah saya tergerak hati saya untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Berarti saya harus menciptakan pasar untuk mereka agar produksinya mereka bisa terjual dan bisa laku. Diawali dari saya sendiri, tapi sekarang saya bersyukur saya punya teman-teman banyak pekerja-pekerja seni yang mau mengangkat ulos, yang mau membantu mengangkat taraf hidup dan perekonomian para partonun yang ada di kampung sana. Tidak jadi berkat, bisa jadi berkat bagi orang lain ya Bang ya. Kan hidup ini harus jadi berkat. Betul. Ketika suatu saat kamu sudah nggak berdaya lagi, hidupmu sudah jadi berkat bagi orang lain. Nah, ketika saya bisa melakukan ini, maka kalian semua juga pasti bisa. Satu poin yang pengen saya bagikan sama kalian adalah jangan pernah lupa untuk bersyukur. Yes. Ketika rasa syukurmu itu lebih besar daripada keluhanmu, maka kamu akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Karena apa? Karena dengan bersyukur kita akan merasakan bahagia. Ketika kamu bersungut-sungut dan ketika kamu mengeluh, aduh ini segala macam, oh my God, kalian nggak tahu apa yang saya alamin selama pandemi sekarang ini. Terlebih lagi dari perjalanan hidup saya menjadi seorang desainer, mungkin kalau saya pikir-pikir apa yang terjadi dalam hidup saya, apalagi selama pandemi, itu sangat luar biasa sekali. Pemirsa, itulah tadi cerita kehidupan dari seorang Atan Siahaan. Semoga itu dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi segala ujian dan persoalan dalam kehidupan.